Sahabat hikmah di balik kisah. Aksi arogan seorang pria bermobil mewah terhadap korban yang masih di bawah umur terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kejadiannya bermula dari kedatangan pria bermobil mewah ke minimarket dan menyenggol motor milik korban. Korban meminta pelaku memundurkan mobilnya sedikit agar motor korban bisa keluar. Namun pelaku malah menganiaya dengan memukuli dan menendang korban. Korban yang ternyata masih pelajar melaporkan hal ini ke polisi. Dengan berbekal laporan atas apa yang terjadi pada dirinya dan bukti CCTV, pelaku akhirnya diciduk tim Jatanras Polrestabes Medan. Pelaku yang bernama Halpian Sembiring Meliala langsung diam. Polisi sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena plat mobil yang digunakan diduga palsu. Polisi mengamankan pelaku di sebuah kafe di kawasan Medan Johor berikut mobilnya. Dari peristiwa tersebut, polisi menjerat pelaku dengan pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 KUHP. Dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir di Hikmah di Balik Kisah bersama saya Adam Surya Negara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Gimana Pak Ustadz, sehat ya? Sehat, semangat. Mantap. Harus. Nih Pak Ustadz, kalau kita ngelihat tayangan barusan nih Pak Ustadz, gemes banget gitu ya, bagaimana orang yang memiliki power, kekuatan gitu ya, punya harta juga. Iya. Ini malah bersifat arogan nih, bin sombong nih Pak Ustadz. Iya, betul. Ya kan? Bin Nah, Sobon, bin takabur lagi. minta kabur. Iya. Nah, ini melihat orang-orang yang memiliki sifat sombong dan arogan ini seperti apa nih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hikmah orang-orang sebelum kita gitu ya. Pertama, kita ini bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatu bukan Allah kasih, tapi Allah pinjemin. Cuma sebentar aja, karena suatu saat bakal diambil sama Allah. Kayak kita nitipin sendal, kita kalau nitip sendal kan dapat nomor tuh, iya kan? Nah, kalau Allah nitipin hidup, Allah kasih kesempatan banyak rezeki. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, simpel aja. Dia lagi nggak sadar kalau dia itu sedang memiliki apa yang Allah pinjemin. Kita kan paling kesel. Saya nih minjemin sepatu ke Mas Adam, atau saya pinjemin mobil dah. Terus petantang-petantang di luar, wah ini mobil saya, foto-foto gitu kan. Kan nanti saya kesel, ini baru dipinjemin aja. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya lah ya. Maka kata Allah, orang yang sombong itu innaka lan tahriqal ardo. Allah tantang hamba-hambanya, manusia-manusia yang sombong. Innaka lan tahriqal ardo. Kamu boleh sombong, tapi bisa nggak nembus bumi coba? Ya. Tanpa menggunakan apapun. Walan tablughal jibala tula. Manusia sombong ditantang lagi sama Allah. Kamu bisa nggak berdiri tegak setinggi gunung yang aku tancapkan di bumi ini? Nggak pernah bisa. Maka kita ini perlu Allah. Orang yang sombong itu arogan. Kenapa? Karena dia merasa paling kaya, merasa bisa, merasa paling hebat. Maka hadirlah Rasulullah membawa agama Islam. Yang Rasulullah langsung mencontohkan. Malaikat Jibril datang menawarkan dua hal sama Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu mau pilih mana? Jadi nabi berikut raja, artinya double jabatannya. Nabi dan raja atau nabi dan hamba. Yang satu nabi plus jadi raja. Yang kedua nabi cuma jadi hamba. Apa kata Rasulullah? Aku lebih memilih menjadi nabi dan hamba. Padahal saat itu kata malaikat Jibril, kalau Rasulullah memilih menjadi nabi dan raja, bayangkan apa yang Rasul sentuh itu jadi emas. Apa yang Rasul pegang jadi berlian. Bahkan Rasul akan menjadi nabi paling kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tapi Rasul lebih memilih menjadi hamba. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk sadar diri, tahu diri. Bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Lahir Mas Adam nggak bawa apa-apa kan? Nggak mau.
nggak mentang-mentang nantinya host terus lahir udah begini gitu kan. Atau pas keluar, Assalamualaikum pemirsa, nggak ada. Nggak ada. Pertama, nggak bawa apa-apa, kedua pasti nangis. Iya. Pertanyaannya, kenapa setiap bayi lahir itu nangis? Karena dia hatinya bersih, pikirannya bersih, dia tahu dia akan tinggal di rumah yang sebentar doang. Suatu saat bakal dia tinggalin, dia sedih. Tapi lama-lama akalnya semakin kotor, hatinya semakin kotor, nangisnya makin hilang. Lebih banyak ketawanya, Iya. ya kan? Karena apa? Karena urusan dunia. Maka nggak perlu arogan lah. Kayak tadi kan kita lihat tayangannya kan sombong, angkuh, main hajar aja. Iya. Segala sesuatu itu dalam agama Islam disarankan, dicontohkan untuk diselesaikan secara persaudaraan dan baik-baik, bukan dengan arogansi. Gitu. Nah kalau tadi Pak Ustadz arogan nih, Pak Ustadz sampai dia main hajar, main pukul gitu ya. Ini kan artinya kan merugikan dan menyakiti orang lain nih Pak Ustadz. Iya. Nah, ini harusnya di apa ini? Jangankan menyakiti fisik orang lain, kita menyakiti hati orang lain saja nggak boleh. Gitu. Pak Ustadz kalau misalkan artinya kan kita harus memiliki sifat rendah hati nih Pak Ustadz. Betul. Nah ini harusnya seperti apa nih Baik. rendah hati? Ada rendah hati, sahabat-sahabat hikmah, ada rendah diri. Jangan sampai salah. Rendah diri itu nggak boleh. Itu dia nggak punya self confident, Ya. nggak percaya diri, itu rendah diri. Rendah hati itu harus puncak keilmuan seseorang. Orang nuntut ilmu nih, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu broadcast. Puncak keilmuannya itu adalah rendah hati. Seperti padi, semakin bersih, semakin menunduk. Berarti ilmunya diimbangi dengan iman. Iya. Kalau ada orang berilmu semakin sombong, fantasi risaah. Tinggal nunggu waktunya aja. Kalau orang yang begini mah, dia nggak tahu kalau suatu saat dia bakal mati juga. Coba lihat di batu nisan. Mau titel sepanjang apapun nggak ada. Udah cukup nama. Misalnya Zaki Mirza bin Abdullah. Udah. Mau titelnya apapun nggak ada. Semua orang boleh kuliah tinggi. Tapi ujung-ujungnya titel yang bakal kita pakai almarhum. Itu pasti nggak perlu kuliah, pasti dapat. Pasti dapat Pak Pas Ustadz. mati. Gitu. Oke. Jadi artinya ya sifat sombong ini bakal jadi bumerang juga buat kita Pak Ustadz ya kan. Kita juga nggak bisa dihargai orang lain. Bahkan Betul. dengan kita sombong dan arogan kita bisa dibenci sama orang lain nih Pak Ustadz. Betul. Nah ini artinya dia kurang belajar agamanya nih Pak Ustadz. Oke. Nah setelah ini kita akan bahas bagaimana proses belajar agama yang baik dan menjalankan syariat Islam tetap di Hikmah di Balik Kisah.